Anda kembali bersama kami dalam Hot Ekonomi. Pemirsa, sebelum melanjutkan dialog hari ini, rekan Tasya Lutmila akan terlebih dahulu menyampaikan sejumlah data. Tasya, silakan. Baik, terima kasih Poppy dan pemirsa. Pertumbuhan industri tekstil dan pakaian jadi yang biasanya positif oleh BPS dilaporkan minus secara year on year sejak kuartal pertama tahun ini. Prompt Manufacturing Index Bank Indonesia, di mana batas aman yang menunjukkan pertumbuhan kinerja industri adalah angka 50, anjlok ke 28,55 di kuartal 2. Subsektor tekstil, barang kulit, dan alas kaki mencatatkan indeks terendah di antara industri lainnya dengan 19,1. Kita akan lihat pertumbuhan industri tekstil dan pakaian jadi year on year dari kuartal 4 2018 di 10,82%, kemudian kuartal 1 2019 18,98%, naik lagi di kuartal 2 2019 ke 20,71%, di kuartal 3 2019 turun ke 15,08% dan turun lagi di kuartal 4 7,17%. Sementara pada kuartal pertama tahun ini minus 1,24% dan kuartal 2 2020 minus 14,23%. Selanjutnya kita akan lihat pertumbuhan industri tekstil dan pakaian jadi year on year 2017 di 3,83%, kemudian 2018 naik 8,73% dan 2019 ke 15,35%. Pasar utama ekspor adalah Amerika Serikat, Jepang, Tiongkok, Korea Selatan, Jerman, dan Turki. Selanjutnya kita lihat pertumbuhan ekspor dan impor industri tekstil dan produk tekstil. Dari 2013 ekspor kita 1%, kemudian importnya 4,1%, angkanya berfluktuasi tiap tahun. 2014 ke 0,6% untuk ekspor dan 1,2% untuk impor, kemudian 2015 minus 3,6% ekspor, importnya minus 6,9%, baru kemudian positif lagi di 2017 menjadi 11% untuk ekspor dan impor 7,8%. 2018 kembali turun ke 0,9% dan impor 13,9%. Sementara di 2019 baik ekspor maupun impor sama-sama minus, yaitu minus 2,87% untuk ekspor dan minus 6,4% untuk impor. Kita akan lihat Prompt Manufacturing Index kuartal pertama 2019 49,42, naik di kuartal 2 50,95, kemudian berturut-turut turun di kuartal 3 2019, kuartal 4 2019, dan kuartal pertama 2020 di angka 45,19, kemudian kuartal 2 19,10. Dan proyeksinya di kuartal 3 2020 adalah 42,54. Ya, demikian data-data yang bisa saya sampaikan. Kembali ke Poppy. Baik, terima kasih Tasya untuk informasinya. Kita lanjutkan perbincangan dan dialog kita bersama narasumber kami. Saya mungkin ke Bu Elis. Bu Elis, tadi kan sudah disampaikan juga oleh para pelaku usaha dari API sendiri. Ini ada problem soal misalnya soal kuota, soal safeguard. Intinya adalah masalah proteksi begitu. Kalau dibilang impor anti impor, tidak anti impor sebenarnya. Tapi mungkin saat ini banyak produk-produk impor yang dari Tiongkok yang gagal masuk ke negara lain, tapi kalau ke Indonesia bisa gampang atau lebih longgar begitu. Apakah ini adalah sinyalemen bahwa protection Indonesia terhadap kebijakannya juga cukup longgar atau seperti apa? Ya, terima kasih Mbak. Barangkali perlu didudukkan kita kembali komposisi ekspor dan impor untuk produk TPT secara keseluruhan. Kalau kita lihat memang komposisi ekspor didominasi pertamanya adalah oleh pakaian jadi. Kemudian baru setelah itu ada benang, kemudian ada kain, kemudian ada fiber, baru tekstil lainnya. Sementara komposisi impor memang itu didominasi yang pertamanya adalah oleh kain, dominasinya yaitu sebesar 49%, baru setelah itu barang jadi tekstil lainnya, kemudian benang, kemudian fiber. Kalau kita lihat untuk yang ekspor dan impornya ya Mbak ya,
bahwa kita lihat bahwa untuk yang impor itu adalah kain. Artinya bahwa dia merupakan bahan baku untuk pakaian jadi. Bahan baku untuk menunjang ekspor, seperti itu. Jadi memang kita kan sekarang sudah global ya, di mana supply chain itu adalah global. Jadi kita memang tidak menutup untuk stok terhadap impornya, gitu seperti itu. Tetapi memang kita harus lihat bahwa barang-barang yang diimpor terutama itu adalah untuk kepentingan bahan baku, gitu, seperti itu satu, karena untuk menunjang ekspor dari pakaian jadinya itu sendiri, gitu seperti itu. Jadi kita lihat bahwa kalau dari tahun 2020 pada triwulan kedua ini memang selain ekspor yang mengalami penurunan, juga impor kain juga mengalami penurunan, baik itu impor kainnya sendiri ataupun impor pakaian jadinya sendiri. Kemudian apakah pemerintah sudah melakukan kebijakan terkait dengan hal ini? Sebetulnya Kementerian Perindustrian memang sudah ada yang namanya ketentuan impor tekstil dan produk tekstil. Itu seperti itu yang dituangkan dalam salah satu Permendag, yaitu Permendag 77. Itu adalah salah satu bentuk pengendalian impor kita. Kemudian yang kedua juga terkait dengan adanya perlindungan terhadap pasar dalam negeri tentu saja, yaitu melalui safeguard. Nah, safeguard yang sedang kita terapkan memang saat ini adalah safeguard kain, kemudian safeguard benang, dan safeguard tirai. Itu semata-mata adalah salah satu bentuk pemerintah untuk melakukan perlindungan terhadap industri dalam negeri, gitu seperti itu. Jadi kemudian bagaimana dengan tadi bahwa standar nasional Indonesia, gitu. Sebetulnya dengan standar nasional Indonesia kita juga sudah melakukan salah satu bentuk NTM-nya, yaitu dengan standar nasional Indonesia yang saat ini memang baru pada pakaian bayi. Nah, kita sudah menyusun banyak sekali SNI, baik itu terkait dengan produk pakaian jadi, produk kain, ataupun produk-produk tekstil lainnya, karpet dan lain sebagainya, gitu. Jadi ini sudah ada juga NTM. Nah, pada saat kita akan menerapkan SNI ini, memang kita harus duduk secara cermat. Kenapa duduk harus secara cermat? Karena SNI ini diberlakukan bukan hanya untuk produk-produk impor, tetapi juga untuk produk-produk lokal. Kita harus melihat apakah produk lokal juga mampu untuk memenuhi hal tersebut. Sehingga pada saat ini SNI juga diberlakukan, kita memang harus cermat dan cerdas supaya jangan sampai bahwa dengan pemberlakuan SNI itu justru memberatkan industri dalam negeri dibandingkan impor, gitu seperti itu. Jadi berbagai usaha pemerintah bagaimana untuk mengendalikan impor itu sendiri. Kemudian tadi misalnya Pak Rizal ataupun Pak Heri juga menyampaikan bagaimana dengan impor yang pakaian jadinya, gitu. Bahkan ini juga kami sedang dilakukan penelitian untuk produk hilirnya, karena bagaimanapun bahwa sebagaimana kita ketahui Mbak, bahwa industri tekstil dan produk tekstil itu kami menyusun dari pemerintah itu terkait dengan tarif biaya masuk itu sudah harmonis, sudah sangat harmonis. Namun memang adanya beberapa pasar bebas, gitu ya, yang kita harus ada ikut di dalamnya, sehingga menyebabkan akibatnya terjadinya beberapa sektor yang disharmonis, seperti itu. Seperti misalnya terkait dengan pengenaan safeguard di kain. Bagaimana dengan hilirnya? Nah, ini pun hilirnya kita sedang bagaimana melindungi industri hilir dalam negeri dengan melakukan inisiasi, pengumpulan data dulu untuk menginisiasi apakah perlu dilakukan safeguard garment, apakah perlu dilakukan safeguard untuk industri atau produk hilir lainnya, gitu seperti itu. Kalau pemerintah tentu saja concernnya adalah bagaimana melindungi pasar dalam negeri, bagaimana melindungi produk dalam negeri, karena bagi pemerintah lindungi produk dalam negeri, industri bisa jalan, dengan industri bisa jalan, masyarakat bisa bekerja, dengan masyarakat bisa bekerja, kemudian daya beli masyarakat menjadi ada. Itu satu circular ekonomi yang tidak bisa dipisahkan. Sehingga concern pemerintah bagaimana melindungi industri dalam negeri ini. Gitu, seperti itu. Melindungi produksi dalam negeri, apa yang dilakukan? Fokusnya seperti apa untuk melindungi industri dalam negeri tapi juga tetap bisa melakukan free trade agreement dengan aman? Iya, jadi memang kita ketahui bahwa salah satu instrumen untuk melindungi dalam negeri sebetulnya tadi sudah disampaikan juga ada selain dari NTM dengan melalui SNI juga melalui safeguard. Bagaimana itu safeguard adalah salah satu instrumen untuk juga kita melindungi industri dalam negeri, tetapi kita juga tidak menyalahi apa yang sudah diaturkan oleh perdagangan internasional melalui WTO-nya. Jadi
WTO memperbolehkan itu safeguard, kemudian kita memberlakukan safeguard untuk melindungi industri dalam negeri supaya industri dalam negeri itu diberi kesempatan untuk tumbuh. Jadi safeguard itu bukan satu hal yang selamanya, safeguard itu merupakan satu hal yang sementara industri tekstilnya memperbaiki diri, itu dilindungi sementara, kemudian dia untuk bisa melindungi bisa grow seperti halnya yang terjadi beberapa tahun yang lalu. Oke, baik. Pak Heri, pendapat Anda sendiri seperti apa soal ini? Karena kan kita ada persoalan bagaimana melindungi produk dalam negeri. Kebijakan apakah yang paling quick win yang bisa dilakukan Kemenperin saat ini dan juga tetap aman dari sisi free trade agreement-nya? Ya, jadi kebijakan untuk industri TPT ini harus dilakukan secara sinergi ya, lintas sektoral, bukan hanya Kementerian Perindustrian saja, tapi juga ada dukungan dari kementerian-kementerian lain pertama. Jadi kalau saya lihat di sini ya Kementerian Perindustrian ya memang sudah melakukan apa yang harus dilakukan, tapi masalahnya kan faktor-faktor yang menentukan tumbuhnya industri TPT ini kan kebanyakan berada di luar domainnya Kementerian Perindustrian, ya, ada di perdagangan, mungkin ada di tenaga kerjaan, ada di kementerian lain. Jadi harus ada sinergi dan daya dukung bagaimana supaya sektor industri ini bisa tumbuh, ya, bisa kinerjanya semakin membaik. Apalagi harus ada kebijakan-kebijakan yang lain dari biasanya, karena kita sekarang berada di fase pandemi. Jadi kalau tadi disebutkan Bu Elis itu kebijakan-kebijakan yang mungkin cocok untuk diterapkan di era normal gitu ya, mungkin di luar pandemi. Tapi sekarang ini kita sedang memasuki fase pandemi, di mana harus ada kebijakan yang lain dari biasanya. Untuk apa? Untuk tadi melindungi produksi dalam negeri, melindungi pasar dalam negeri. Karena kita tahu bahwa di negara-negara lain saja ini kecenderungannya adalah mereka saling melindungi negaranya masing-masing, saling melindungi dirinya masing-masing. Jadi ada gejala-gejala deglobalisasi di sini memang sudah terlihat. Jadi dari adanya pandemi ini kan menimbulkan disrupsi terhadap globalisasi. Nah, sehingga masing-masing negara ini dia berusaha untuk melindungi dirinya gitu. Nah, oleh sebab itu nggak salah kalau misalnya pemerintah Indonesia juga ya dalam hal ini sinergi ya dengan kementerian lain melakukan kebijakan yang lain dari biasanya yang perlu dilakukan di saat pandemi. Contohnya tadi mungkin terkait dengan kebijakan impor ya untuk garmen ya, untuk yang masuk khususnya yang masuk melalui digital platform. Ini kan cukup banyak kalau kita lihat transaksi di online ya, ini sejak 2014-2015 ini angkanya terus meroket gitu. Jadi jangan sampai digitalisasi ini berlawanan dengan industrialisasi. Nah, ini kan harusnya kan mendukung digitalisasi, ini mendukung industrialisasi. Tapi kok justru malah yang terjadi sebaliknya, ya, impor di sini makin deras aliran importnya, digitalisasi makin kencang. Nah, jadi harusnya tadi seperti itu, karena industri tekstil dan profesional ini kan sumbangan buat negaranya sangat banyak. Pertama dari sisi penyerapan tenaga kerja ini nggak diragukan, ya, industri ini padat karya. Ini menjadi solusi di tengah banyaknya pengangguran saat ini. Kemudian juga dari sisi sumbangan terhadap devisa ekspor, ya, ini juga diragukan lagi ya. Dari dulu industri TPT ini sumbangan terhadap devisa ekspornya cukup signifikan. Meskipun impor di bahan baku, tapi bisa diekspor lagi. Artinya ada nilai tambah di sini. Ada nilai tambah, ada penciptaan lapangan kerja, ada penerimaan buat negara lewat pajak, baik itu pajak dari tenaga kerjanya maupun pajak dari industrinya. Nah, sehingga memang ya tidak diragukan lagi bahwa industri ini salah satu industri yang menjadi motor ya bagi sektor industri. Nah, sehingga tadi harus ditempatkan pada posisi yang penting. Nah, jadi kebijakannya adalah ya tadi di era pandemi ini lebih melindungi supaya industri ini tidak terus terjerembab dalam dampak-dampak negatif. Perlu ada kebijakan dalam terobosan di luar dari biasanya gitu ya, yang di era new normal. Kemudian juga bagaimana terus menciptakan demand di dalam negeri gitu, menciptakan demand di dalam negeri. Jadi kan pandemi ini kan menyerang dua sisi, supply demand. Nah, jadi demand-nya juga dijaga supaya supply-nya terus berkembang. Nah, jadi memang perlu ada kebijakan dari lintas sektoral ya, bukan hanya dari Kementerian Perindustrian. Harus ada dukungan dari sektor-sektor lain terhadap tumbuhnya industri ini. Seperti itu kalau saya lihat memang masih terlihat
ya parsial gitu ya kebijakannya, jadi tidak terintegrasi sehingga industrinya juga mungkin kebingungan nih aturan dari kementerian ini seperti ini, dari kementerian lain seperti ini. Nah ini yang justru tidak diharapkan oleh dunia usaha seperti itu. Oke. Pak Rizal, tanggapan Anda soal ini, tadi Pak Heri juga bilang harusnya ada kebijakan impor juga melalui digital platform. Tapi apakah saat ini API juga sudah punya data-data begitu soal perusahaan-perusahaan yang tutup dan juga siapa saja yang masih tetap bertahan, apa yang membuat mereka juga masih tetap bisa bertahan? Sebenarnya gini, catatan dari kita terkait dengan proteksi pasar dalam negeri atau impor segala macam itu memang pertama kaitannya betul pemerintah dalam hal ini Kementerian Perindustrian sudah kita sering berkoordinasi, kemudian Kementerian Perindustrian juga sering apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh industri, proteksi apa dan sebagainya. Diskusi ini tentunya sebenarnya betul kata Pak Heri, juga harusnya tidak hanya oleh Kementerian Perindustrian. Nah ini lintas sektoral, sinergitas antara kementerian satu dengan kementerian yang lain menurut saya perlu menjadi perhatian khusus. Tentunya kerangkanya adalah kerangka pengembangan industri nasional. Itu menjadi prasyarat awal. Yang kedua terkait dengan proteksi pasar dalam negeri, menurut saya memang termasuk juga yang digital platform itu online kalau kita lihat sangat masif dan harganya luar biasa murah, dan itu sederhananya gini slogannya, murah sampai rumah begitu. Nah ini tentunya menusuk langsung ke konsumen daripada kita pakai skema pasar konvensional dari produsen ke toko besar, ke toko pengecer sampai IKM dan seterusnya sampai ke konsumen. Nah ini perlu skema khusus, menurut saya perlu perlindungan khusus dan ada aturan khusus. Kita juga karena kita di industri manufaktur, bentuknya adalah pabrik begitu dengan sekian ribu karyawan, sekian banyak karyawan, investasi yang besar begitu, tentunya harus tetap memiliki pangsa pasar khusus yang menjadikan dia tetap eksis. Impor bahan baku jelas sebagian besar kita butuhkan, tapi kalau itu impornya sudah bentuk barang jadi, itu yang merepotkan kita. Karena contoh kasusnya begini, ketika impor pakaian bentuknya sudah pakaian barang jadi dan itu masuk langsung di pasar domestik dengan harga yang sangat murah, artinya proses yang seharusnya itu bisa dilakukan di dalam negeri, pembuatan kain, penjahitan begitu sampai kemudian distribusi itu ter-shortcut karena barang itu sudah langsung ada di pasaran. Nah, yang begitu yang menurut saya sangat mengganggu pasar kita di dalam negeri. Nah, ini sekali lagi memang diperlukan sinergitas kita semua begitu. Dan kami dari asosiasi tentunya terus berkoordinasi begitu dengan pemerintah, dengan Kementerian Teknis khususnya di Kementerian Perindustrian dan proteksi termasuk kondisi sekarang ketika pandemi ini sedang berlangsung dan stimulus apa yang bisa diberikan kepada industri kaitannya mempercepat pertumbuhan dan membangkitkan lagi dari kondisi terpurukan yang makin dalam. Nah itu memang sekali lagi memerlukan support dan sinergitas dari semua Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan dan seterusnya. Baik, oke. Nanti kita akan bahas lagi soal sinergitas itu dan juga apakah stimulus-stimulus ini juga implementasinya sudah sampai kepada para pelaku usaha. Usai jeda kami kembali dalam Hot Ekonomi.